Akhirnya ibunya Boymi come back. Hai semuanya, aku Ami, biasanya dipanggil Ibun kalau di Threads atau di Instagram. Salam kenal untuk teman-teman yang baru nemu channel ini atau dapat info di Threads atau Instagram. Akhirnya setelah hampir 1 bulan, akunnya ibunya Boymi balik lagi ke pangkuan, ke pelukannya. Panjang banget ceritanya sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman belum tahu awalnya seperti apa, aku udah buat juga videonya. Nanti bisa cek ya videonya, ada di YouTube ini juga. Nah, kemudian sekarang aku tag tanggal 8. Nah, akunku itu hilangnya tanggal 12 Maret. Jadi bulan lalu. Selama hampir sebulan ya. Jadi aku buat Instagram baru namanya @dearibun. Karena Instagram atau Meta mengatakan bahwa akunnya itu dihilangkan atau dinonaktifkan secara permanen. Makanya aku buat akun baru juga. Terus belum tahu juga waktu itu gimana cara untuk dapat kembali akunnya. Maka dari itu aku kurang dari 24 jam ya udah deh langsung buat akun baru dan langsung tetap berkarya lewat situ gitu. Nah, 12 Maret hilang, besoknya langsung buat akun baru. Kemudian tetap connect sama teman-teman di Threads, banyak banget informasi bahwa nggak cuma aku yang mengalami hal itu. Jadi ada teman-teman kayak Mas Musli, Pak Mega, terus Mbak Dina. Nah yang terbaru nih ada Han, kena juga Pak Iqbal juga, dan masih banyak lagi teman-teman yang kena. Banyak juga yang menyarankan beberapa saran, itu juga aku udah coba, kayak misalnya email ke Meta Support, terus coba menghubungi mungkin ada teman yang kerja di Meta Indonesia dan lain sebagainya, itu udah aku coba juga. Dan yang terbaru dan terbukti juga ya berhasil itu adalah menghubungi Meta Support. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kalau di Meta apps apapun itu kita nggak bisa langsung bicara sama supportnya, yaitu manusianya, karena semua dihandle sama AI. Nah, satu-satunya cara adalah dengan kita beli verified account. Jadi beli centang biru. Di sana ada fasilitas gitu ya. Apa permintaan dukungan gitu ya kalau nggak salah. Jadi ada fitur help-nya lah ya istilahnya. Kita bisa ngobrol sama manusia. Nah, untuk wilayah Indonesia berarti Meta Support-nya orang Indonesia gitu biasanya. Dan banyak juga teman-teman yang berhasil kembali akunnya dengan cara ini gitu. Gimana caranya? Ya udah pasti kamu beli centang biru dulu. Kalau misalnya nggak punya akun lagi, bisa pakai akun suami, istri, kakak, adik, saudara, dan lain sebagainya. Kemudian minta bantuan lewat sana gitu ya. Terus buat pelaporan gitu, buat pelaporan. Kalau teman-teman yang lainnya bilang akun saya kena hack gitu, karena biasanya kalau menggunakan keyword itu cepat gitu dibantunya, ditanganinya. Nah, kemarin aku juga buat 2 pelaporan. Yang pertama adalah akun kena hack, yang kedua juga judulnya sama ya, tapi aku kasih tahu gitu, aku cerita sama Meta Support-nya bahwa ini akun saya tiba-tiba dinonaktifkan sebenarnya sama Instagram. Ingat lampirkan semua bukti-bukti, kayak misalnya screenshotan di email atau screenshot waktu akunnya dinonaktifkan dan lain sebagainya, dikasih lihat, karena mereka hanya tugasnya sebagai support aja gitu. Jadi yang tetap ngecek atau yang ngerjain itu tetap di Meta pusatnya. Kalau istilahnya mereka adalah dubline-nya ada servernya di pusat gitu. Jadi Meta Support ini tugasnya hanya apa ya istilahnya, mencatat, kemudian membuat laporan lagi gitu. Kalau kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi kita itu sebenarnya
dimediasi gitu, dimediasi sama si Meta Support yang dari verified account itu. Gitu. Kemudian aku udah coba yang pertama, itu mungkin semingguan lebih ya, sampai aku mengeluh, mengeluh aja ya, mengeluh di threads gitu ya, udah lebih dari seminggu masih nggak ada perkembangan juga. Karena kenapa aku mengeluh? Karena teman-teman yang lain yang akunnya hilang dan menggunakan cara yang sama itu baliknya cepet banget. Ada yang sehari balik, ada yang 3 hari, ada yang 5 hari gitu. Nah, kenapa yang ibunya Bumi lama banget gitu? Padahal kalau dilihat dari rentang waktu, accountku itu mungkin yang paling awal-awal ya kena suspend gitu. Nah, setelah pelaporan pertama itu tiba-tiba udah selesai gitu. Jadi kan progresnya itu ke tracking ya. Jadi kita bisa baca progresnya sampai mana. Ternyata aku dilempar ke help Instagram gitu. Jadi penyelesaiannya menurut mereka adalah aku harus lapor ke help Instagram. Nah, kenapa aku harus ngelapor lagi? Karena kan aku udah ngelapor ke sana, nggak ada perkembangan, makanya aku minta tolong ke Meta Support, kan? Begitu ya. Nah, jadi aku nggak terima kan? Aku nggak terima. Aku buat laporan baru lagi karena di tiket ya, mereka nyebutnya tiket gitu ya, laporan pertama itu per tiket gitu. Sesinya udah habis. Kalau sesinya udah habis, kita mau ngechat itu nggak akan ada balasan. Jadi yang balas itu bot atau AI. Nah, kemudian aku buat pelaporan yang kedua. Pelaporan yang kedua sama judulnya akun saya kena hack gitu. Tapi, nah aku menggunakan mode emak-emak nih di laporan kedua. Ya aku cerita itu akun saya gunakan sebagai media tempat saya mengekspresikan diri. Saya memang ibu rumah tangga biasa, tapi dengan adanya akun itu, apalagi sudah 10 tahun umurnya, saya sangat merasa keberatan jika dinonaktifkan dengan alasan yang tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Karena akun palsu gimana? Karena itu kan udah 10 tahun beroperasi ya untuk akunku gitu. Terus kemudian em, lama juga ya karena kan mereka dapat nih informasi kita, username, email dan lain sebagainya. Nah, mereka input lagi biar di pusat tahu bahwa ini pelaporan baru. Jadi sambil mereka nginput, kita harus nunggu 3 sampai 5 menit gitu. Kemudian setelah mereka selesai menginput, kita harus nunggu lagi. Kalau di pelaporan pertama itu aku nunggunya kurang lebih 2-3 hari baru ada notif lagi, artinya mereka balas lagi gitu. Nah, ini karena sudah emosi ya, emak-emak ini memang emosi terus ya. Mungkin kemarin itu agak emosional ya, jadi Ibun sangat terpengaruh dengan emosi. Ya, jadi mereka kena semprot emak-emak ya. Ya, Ibun bilang aja bahwa ini kenapa berbeda prosesnya dengan teman-teman yang lain. Kenapa? Prosesnya sama. Beli verified juga, kemudian melapor juga, bahkan aku melapornya 2 kali. Tapi teman-teman yang lain, balik accountnya itu cepat sekali. 2 hari, 3 hari, 5 hari udah balik. Sedangkan aku kenapa seperti dipersulit ya, eh, tim support Meta, Ibu bilangnya gitu. Mohon dibantu ya, karena akun ini sangatlah berharga. Umurnya bahkan sudah 10 tahun. Ketika akun ini dibilang akun palsu, Ibu sangat merasa kecewa gitu, keberatan. Nah, akhirnya, panjang banget tuh jawabannya. Ngerasa bersalah juga ya, karena mereka kan ini ya, sebagai mediator aja ya. Tapi kalau nggak digitukan, teman-teman, ini hanya feeling Ibun ya. Entah karena itu akunnya Ibun cepat ataukah karena memang udah waktunya, Ibun juga nggak tahu. Tapi yang namanya emak-emak, Ibun punya feeling gitu bahwa akun saya tidak pernah melakukan kesalahan apapun karena akun saya meng-share gitu ya, membagikan cerita-cerita tentang mom kreator.
bagaimana perjalanan seorang ibu rumah tangga menemukan kembali jati dirinya, walaupun dari rumah saja itu bisa berkarya. Nah, itu yang sering aku bagikan. Nggak pernah yang namanya menyinggung sara dan lain sebagainya gitu. Jadi kecewanya di sana. Nah, banyak yang bilang kemarin, oh mungkin foto profilnya ibu. Nggak juga. Karena banyak teman-teman yang pakai foto profil pribadi pun tetap hilang. Saya setuju dengan apa yang dibilang Pak Iqbal ya, karena kemungkinan ini itu sampling acak gitu ya. Jadi nggak tahu aja berdasarkan apa. Nah, ada juga yang bilang, ibu nggak cek violence-nya ya, maksudnya ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ya. Kemarin aku cek lagi, seingatku hanya pernah 2 kali. Jadi aku pernah share tentang aku mengikuti seminar dari salah satu mentor luar negeri. Ketika aku upload story itu langsung kena pelanggaran. Dan story itu tidak bisa tayang di wilayah Indonesia. Kemudian diajukan banding juga nggak diterima, jadi story itu dihapus. Itu penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, violence-nya adalah Ibun komen di salah satu postingan teman karena dia settingnya tidak dapat menerima DM, tapi Ibun bisa DM sekali gitu ya. Ibun komen, minta tolong balas DM ya, karena waktu itu ada keperluan untuk acara ya kalau nggak salah. Nah, itu dinilai pelanggaran. Ibu juga waktu itu udah ajukan banding dan penyelesaiannya adalah komennya itu dihapus gitu. Dan itu udah lama banget. Nah, jadi maksudnya bukan dalam rentang waktu dekat gitu dari kejadian dihapusnya akun atau dinonaktifkannya akun ibunya Bumi gitu. Nah, kemudian tidak ada lagi pelanggaran yang lainnya karena kan Ibu aktif di Threads ya. Mikirnya udah aduh aku ada komen apa ya di Threads yang sampai harus dihapus sama Meta gitu. Aku mikirnya seperti itu ya. Terus ternyata nggak ada pelanggaran lain selain 2 itu aja, dan 2 itu juga udah selesai gitu. Jadi sudah tidak sudah tidak aktif lagi untuk warning pelanggarannya gitu. Jadi masalah violence menurut Ibu enggak ya gitu. Jadi untuk sementara asumsi Ibu adalah memang acak aja gitu. Memang iya takdir aja punya pengalaman seperti ini terus bisa dibagikan ke teman-teman. Tapi dari pengalaman Ibu kemarin itu banyak hal yang bisa Ibu share ke teman-teman. Kemarin juga udah sempat share di newsletter ya kalau nggak salah, bahwa personal branding itu sangatlah penting. Ketika kita hanya ngekos atau ngontrak di platform orang, memang sudah konsekuensinya dan resikonya suatu saat nanti kita bisa aja didepak, diusir dan lain sebagainya. Jadi kita harus punya sesuatu agar diingat oleh audiens kita. Kita juga harus punya mungkin media sosial lain atau platform lain yang juga mudah ditemukan oleh audiens kita. Kemudian yang kedua, tetap cek secara berkala akun kita, mungkin ganti password, terus pastikan autentikasi 2 faktornya aktif. Kalau akun Ibu semuanya aktif ya, karena di pusat account itu sudah dikontrol gitu. Jadi semua akun yang ada di bawah pusat akun itu mengaktifkan autentikasi 2 faktor. Ganti password, apalagi ya? Ini kayak menghindari hack juga ya. Ganti password, autentikasi 2 faktor, kemudian tetap menjaga sopan santun etika kita dalam menyampaikan informasi. Ya, sebagai content creator, kita juga harus punya etika, berbahasa yang baik, kemudian menghindari pembahasan-pembahasan yang nyerempet gitu ya, politik, sara, dan lain sebagainya. Kecuali memang ini ya, memang sebagai content creator yang mengedukasi tentang politik dan lain sebagainya, mungkin memilih bahasa yang lebih tepat gitu. Jadi ya, kita sebagai content creator belajar terus belajar dari kesalahan orang lain, content creator lain, bisa kita ambil value-nya. Oh,
kalau Ibun antisipasinya begini, berarti aku juga harus mengantisipasi agar akunku tidak hilang dan lain sebagainya. Gitu. Jadi semoga dari kejadian ini bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman, tentunya buat Ibun juga. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah support kemarin di akun Dear Ibun. Akun itu akan tetap ada. Ya, kita tunggu aja ya gebrakan dari ibu-ibu ini. Pasti ya agak ada aja ya. Terima kasih banyak teman-teman. Untuk yang belum follow Instagram @ibunyabumi, silakan di follow. Terima kasih udah setia mendukung ibu-ibu anak satu ini yang berkarya dari rumah. Untuk kamu ibu-ibu yang berkarya dari rumah, jangan takut ngonten. Walaupun ada isu ini, isu itu, kita telah baik-baik, kita lihat seperti apa, baru kita bisa menyimpulkan. Karena zaman sekarang bias informasi itu sangatlah mudah ditemukan. Jadi jangan langsung percaya akan sesuatu hal sebelum teman-teman mengetahui bagaimana faktanya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga konten ini bermanfaat. Bye bye.